Waktu itu Abu Bakar secara tegas mengatakan, dalam Al-Quran ayat aqimus shalah wa atuz zakah itu bersambung. Maka siapa yang tak bayar zakat dan siapa yang tak sembahyang sama saja, mesti diperangi. Umar patuh kepada Abu Bakar selaku khalifah sebagaimana dia patuh kepada Rasulullah sebelumnya. Kepatuhan ini menguntungkan Umar sendiri, karena sebelum Abu Bakar wafat, pemberontakan telah terhapus semuanya, dan Umar menerima pemerintahan setelah wafat Abu Bakar sudah bersih daripada pemberontakan, dan urusan seterusnya hanya dia menakluki 3 negara besar pada waktu itu. Jika sekiranya pada waktu itu Abu Bakar mengikut pandangan Umar, maka sudah tentu wajah sejarah dunia Islam akan berbeda. Tapi Abu Bakar tetap tegas, orang yang tidak sembahyang dan tidak beri zakat diperangi. Para jemaah yang dirahmati Allah, tak akan ada pemimpin dunia Islam yang sanggup berbuat demikian pada hari ini. Abu Bakar berlomba dengan para sahabat untuk berkorban. Masing-masing coba untuk berbuat lebih. Dalam peperangan Khandaq, Rasulullah menyuruh para sahabat korban harta. Utsman datang dengan lumpukan besar hartanya. Rasul tanya, berapa lagi yang tinggal di keluargamu? Kata Utsman, ada 1/3 lagi. Datang Umar membawa hartanya kurang daripada Sayyidina Utsman. Rasulullah bertanya, berapa banyak yang tinggal di keluargamu? Ada 1/2 lagi. Abu Bakar hanya datang bawa segenggam emas di tapak tangannya saja. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggal dengan di keluargamu? Hanya Allah dan Rasulnya saja, tak ada apa lagi. Jadi di situ di depan Rasulullah, para sahabat tahu bahwasanya yang berkorban habis-habisan, yang hanya tinggal Allah dan Rasul, dialah Abu Bakar. Tidak ada yang boleh menandinginya. Bahkan sewaktu Abu Bakar wafat, dia mewasiatkan semua hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Dan sebelum dia wafat, dia telah perintahkan Aisyah, anaknya yang jadi istri Rasulullah, untuk jual tanahnya di Sunu, yang sedangkan tanah itu hadiah dari Rasulullah, untuk membayar balik gaji selama dia menjadi khalifah. Oleh sebab itu ketika orang puji Umar bin Khattab, maka Umar sering menceritakan kisah ini. Kata Umar, mana mungkin saya akan bertanding dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak pernah makan gaji dalam masa sepanjang hidup dia memerintah umat Islam. Tapi saya masih terpaksa menerima gaji setiap bulan. Darjat saya di bawah daripada Abu Bakar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat itu mengenali dirinya. Dia tahu darjatnya. Sebab itu apabila mereka mendekat Rasulullah, mereka dekat dengan Rasulullah mengikut darjat masing-masing. Abu Bakar tahu darjatnya di sisi Rasulullah. Sebab itu kerahasiaan hidup Rasulullah tidak ada satupun yang dirahasiakan daripada Abu Bakar. Tapi ada hal tentu dengan Umar masih ada, sebab dia pun tahu jarak dia, kedudukannya banding dengan Abu Bakar. Dan keputusan Abu Bakar di akhir hayatnya, waktu dia sudah sakit, mendesak para sahabat untuk menerima Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada satu keputusan yang baik. Walaupun di waktu itu ada orang mengatakan kepada Abu Bakar, Umar terlalu keras, tapi beliau tegaskan, itulah orang yang terbaik yang saya nampak di antara kamu. Jadi artinya, di satu sisi Umar mengganti Abu Bakar sebagai khalifah adalah wasiat, tapi di satu sisi lain
juga dengan musyawarah lebih dahulu dengan para sahabat untuk meminta persetujuan. Jadi setelah wafat Abu Bakar, Umar mengganti Abu Bakar. Ketika dia menerima jabatan tersebut, dia berdiri di atas mimbar membaca khutbah. Sedang dia baca khutbah, seorang pemuda bangun menyekat Umar baca khutbah. Pemuda ini berkata, "Ya Khalifah, jangan meneruskan khutbah ini dulu sebelum jawab soalan saya. Yaitu saya dapat tahu Khalifah dapat 2 bahagian daripada kain-kain yang diberi kepada seluruh umat Islam." Waktu itu Abdullah bin Umar dah ada dalam majlis itu, dan dia bangun. "Saudara," katanya, "memang ayah saya dapat 2 helai banding dengan orang lain. Sebenarnya yang helai itu adalah pemberian saya kepada ayah saya, karena ayah saya dapat helai yang kecil, tak cukup, saya tambah." Kata pemuda itu, "Silakan ya Khalifah, teruskan khutbah." Bila dia teruskan khutbah ini, bangun seorang lain, pemuda lain, menegur Khalifah, memperingatkannya. Kata pemuda ini, "Ya Khalifah, saya akan tegakkan kebenaran dengan pedang." Bayangkan hari pertama jadi khalifah, dia sudah diperingatkan demikian. Orang takut sebab tahu ganasnya Umar bin Khattab. Tiba-tiba kata Umar, "Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada orang yang mau meluruskan saya dengan pedang." Kata pemuda itu, "Teruskan ya Khalifah." Dia pun meneruskan khutbah. Setelah selesai daripada khutbahnya, maka tindakan awal Umar bin Khattab ialah mengarahkan para sahabat utama untuk berangkat ke Rom bagi meneruskan peperangan di sana. Ada beberapa orang sahabat utama menegur Umar, "Ya Khalifah, ini hari pertama menjadi khalifah. Khalifah perlu rehat dulu. Kenapa hari itu sudah ada perintah untuk terus berperang?" Jawab Umar, "Abu Bakar sebaik saja dia memegang jabatan khalifah, perintah pertama ialah antar Usamah bin Zaid untuk ke Mu'tah bagi bertempur dengan musuh-musuh yang mau menghancurkan Islam. Maka saya juga harus bertindak demikian." Sebenarnya Abu Bakar tidak mau kurang tindakannya daripada Umar tidak mau kurang tindakannya daripada Abu Bakar. Namun dia akui tindakannya walaupun dapat menakluki Rum dan Farsi dan Mesir, jauh derajatnya di bawah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar seorang tokoh yang hebat. Wajahnya adalah wajah 1000 singa, bukan 1 singa. 1 singa pun dah sempurna kita. Ini wajah 1000 singa. Abdullah bin Abbas sendiri pernah menyatakan, Abdullah bin Abbas ni kita tahu ya, anak saudara Nabi, anak Sayyidina Abbas, dan dia darah daging Nabi. Biasanya darah daging Ahlul Bait ini cukup kuat. Tapi kata Abdullah bin Abbas, "Saya sendiri tak pernah berani melihat wajah Umar bin Khattab. Hanya sekali saya berani melihat wajahnya tepat, yaitu satu waktu Umar suruh saya tuang air untuk dia ambil wudu. Jadi waktu saya tuang air itu, waktu itulah saya boleh lihat tepat ke wajah Umar. Kalau waktu lain tak berani. Umar itu kalau dia masuk dalam masjid, semua orang tunduk. Waktu dia angkat kepala, semua orang tunduk. Waktu dia dah tunduk, melihat ke lain, baru orang angkat muka untuk menghadap dia. Wajahnya memang wajah 1000 singa. Syaitan pun takut, apalagi singa. Syaitan pun takut sama dia. Kata Rasul, kalau Umar lalu sini, syaitan lalu di sana. Bekas sanduk Umar, syaitan tak berani lalu. Luar biasa. Manusia yang luar biasa.
Tapi dalam keluar biasa itu ada keanehan-keanehan yang dia miliki, yaitu dia punya satu sifat suka mengintip orang. Dan dia bukan mengintip janda, tapi dia mengintip fakir miskin, dia mengintip orang susah. Itu keistimewaan Umar. Dia punya satu feeling yang sangat tajam untuk mengesan keberadaan orang miskin di mana-mana. Entah apa alat yang Allah Ta'ala pasang di tubuh dia, jenis satelit apa kita pun tak tahu. Jadi dia boleh mengesan di mana orang-orang fakir, di mana orang-orang miskin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang anehnya pula bukan hanya sekadar mengesan. Dia akan cuba untuk pakai pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh orang miskin. Jadi kalau ada dia lihat orang miskin, dia akan cuba pakai yang lebih murah daripada si orang miskin itu. Oleh sebab itu, para sahabat tidak pernah merasa apa-apa dengan Umar, karena bajunya saja bertampuk. Ketika runtuh Farsi, kerajaan besar, dia berdiri membaca khutbah dengan bajunya 14 tampuk. Ketika orang-orang miskin mengadu masalah kepada Umar, mereka pun lihat baju Umar. Apa yang kita nak minta dengan dia? Bajunya sama dengan baju kita. Oleh sebab itu, apabila Umar minta untuk berjihad, untuk bela agama Allah, mereka sanggup. Karena mereka tahu Umar tidak mengambil harta mereka, tak mengganggu anak istri mereka. Bahkan baju Umar saja Umar usahakan untuk sama dengan baju mereka. Dan dia kebiasaan tidur tanpa pengawal. Sejarah menyebut dengan jelas, sewaktu duta-duta daripada kerajaan Parsi Raya diantar ke Madinah untuk melihat sistem pemerintahan yang zalim pada pandangan mereka. Zalim kenapa? Sebab orang yang pergi menyerang Farsi itu semua mau mati. Menurut logika mereka, ini karena khalifahnya zalim, sebab balik ke Madinah pun mati juga. Sebab itu lebih baik mati aja di Farsi. Ini logika intelijen. Jadi dikirim seorang intelijen yang paling kuat pemikirannya. Dia datang ke Madinah. Sesampai di Madinah, dia cari mana raja orang Islam. Orang Madinah jawab, kami tak punya raja, yang ada khalifah. Kata dia, apapun nama tak apa, yang penting kepala kamulah yang memimpin kamu. Dalam fikirannya, pasti raja orang Islam ini istananya hebat, sebab tenteranya saja boleh menakluki negara-negara lain. Ketika dia mendesak untuk dapat temui Umar, ada seorang sahabat ajak dia keluar daripada kota Madinah. Setelah berjalan jauh, dia terlihat ada seorang lelaki tidur di bawah sebuah pokok yang berduri. Pokok itu tak teduh tapi banyak duri. Maka ditunjuklah oleh sahabat ini, itulah dia, kepala kami, khalifah kami. Kata intelijen Farsi ini, mana mungkin orang seperti ini, gembel, baju saja koyak sana koyak sini, tidur hanya berantai lengannya di atas pasir. Waktu berdebat dia dengan sahabat ini, Umar terjaga. Assalamualaikum kalau engkau orang Muslim. Dia tidak jawab, dia kafir. Dia jawab sahabat saja. Kenapa kamu berdekar di sini? Sahabat Nabi beritahu, dia cari raja orang Islam. Jawab Umar, kami tidak punya raja. Yang ada ialah khalifah yang meneruskan pemerintahan Nabi dan sahabatku yang telah wafat, Abu Bakar. Kata intelijen Farsi ini, kenapa kamu tidak ada punya istana? Kenapa tidur di atas pasir? Jawab Umar, supaya cepat aku masuk ke dalam tanah.